Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Evi Kurniawan dalam usia 90 tahun pada hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 20. Mama dari Ibu Tuti Kurniawan dan Bapak Sudirman, Ibu Tini Kurniawan, dan Bapak Wedi Halim, dan Ibu Toni Kurniawan. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 10 Agustus di TPU Petamburan. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan darinya. Open House Bulan Pelayanan akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Agustus 2022 setelah kebaktian umum kedua di SDK Penabur Rantai 1. Kami mengundang seluruh umat untuk hadir dalam Basar Bulan Pelayanan dan Open House ini. Malam Puji dan Sabda dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat akan diadakan pada hari Kamis 18 Agustus pukul 19.30 di GKI Gading Indah, akan dipimpin oleh Saudari Ana Nuraini, SSI Teologi. Weekend Pasutri House of Harmony dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Agustus pukul 4 sore di GKI Gading Indah dengan tema Relasi yang Memerdekakan, dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael dan Ibu Florence Dorothea. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Trisna dan Ibu Rina. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Kebaktian Padang. Kebaktian Padang Komisi Dewasa akan dilakukan pada hari Rabu 14 September di MDC Gadok dengan tema Beautiful Life yang dipimpin oleh Pendeta Peter Abednego Wijaya dari GKI Samanhudi. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Lina Hirawan, Ibu Titin Susiani, dan informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Kebaktian Gabungan Remaja dan Pemuda dilaksanakan pada Minggu 21 Agustus pukul 9 pagi di Ruang Multimedia Penabur Rantai 3 dengan tema Perbudakan Modern yang dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael dan dilanjutkan dengan acara 17-an Korem dan Kopem pada pukul 10.30 di lapangan basket Penabur. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Bina Pranikah. BPMK Klasis Cirebon mengadakan Bina Pranikah online melalui Zoom meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 17 September 2022. GKI Klasis Jakarta Utara dan GKI Samanhudi mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada tanggal 6 dan 13 November di Auditorium Ukrida Gedung E lantai 7. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak Center GKI Gading Indah dapat dilihat di Warta Jemaat. Seluruh pelayan, baik pendeta, penatua, pemusik, prokantor, dan tim multimedia yang bertugas pada hari ini sudah dites antigen dengan hasil negatif dalam keadaan sehat dan suhu tubuh normal. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Yesus Membawa Pertentangan akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Immanuel Adam dari GKI Wahid Hashim. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, karunia darah yang muda dan yang tua, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 51 berkata, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Inilah yang akan menjadi tema ibadah hari ini, Yesus membawa pertentangan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 berkata demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Marilah di dalam segala kerendahan hati
kita mengakui segala dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Untuk itu umat diajak bersatu untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan segala kerendahan hati dan pikiran kami. Dengarkanlah doa kami Bapa. Begitu banyak hal yang telah kami lakukan, yang telah kami perbuat di dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan, baik terhadap keluarga maupun orang-orang di sekitar kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Untuk itu kami datang kepadamu ya Bapa, kami mohon pengampunan daripada-Mu saja. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan celah, tak ku dapatkan air yang segar, tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergemar. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Pendosa tak inginkan kau kekal mari, di sana air tak berbuah terus. Bagimu air itu bebas diberi, jiwamu puas oleh penebus. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 hingga 29 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi.
mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakarlah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada kesaksian? Setelah firman. Oke, baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, sehingga melalui hikmat yang berasal dari Tuhan kita dimampukan untuk memahami firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Dan kami imani saat ini juga Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biarlah hikmat yang berasal dari Tuhan yang Engkau curahkan bagi kami. Kami mampu bukan sekedar memahami firman-Mu, tetapi kami mampu juga dikuatkan Tuhan untuk jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 23 ayat 23 sampai 29. Yeremia 23 ayat 23 sampai dengan 29. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang bernubuatkan tipu rekaan dalam hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, yang mereka ceritakan kepada seorang sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangunlah ya hatilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa.
Allah, dan kamulah anak-anak yang maha tinggi. Namun bagaikan manusia kau akan mati. Bak seorang pembesar kau kan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab kau yang punya segala bangsa. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai dengan Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 11 ayat 29 sampai dengan 12 ayat 2. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 12 ayat 49 hingga 56. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan
api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segeralah kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, merenungkan firman, melakukannya, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan. Agak memang membingungkan saudara tema kita hari ini. Yesus datang untuk membawa pertentangan. Bukankah selama ini kita tahu bahwa Yesus itu adalah Raja Damai? Bukankah kita selama ini memahami bahwa Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, dia mau menyiapkan damai itu. Damai bersama dengan Allah, dan manusia pun bisa berdamai dengan sesamanya. Nah saudara, dimanapun saudara berada, saudara akan alami yang disebut dengan perbedaan-perbedaan. Beda pendapat memang wajar. Tetapi ketika perbedaan pendapat itu semakin dipertajam, terjadilah pertentangan. Saudara, sebenarnya bukan masalah pertentangannya yang menjadi pemicu, saudara. Tetapi ketika pertentangan itu terus-menerus dipertajam, akibatnya terjadi peperangan, terjadi pelecehan, terjadi pembunuhan, dan banyak hal. Saudara, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini telah membuat sebuah pertentangan di antara Yesus dengan kelompok-kelompok keagamaan dia, di kelompok orang-orang Yahudi. Sebenarnya Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini mau membawa damai. Namun saudara, apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus kabarkan kepada banyak orang, justru itu tidak menyukakan sebagian orang. Mengapa saudara? Karena manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Kalau dikatakan manusia berdosa, berarti dengan kesadaran sendiri, manusia itu memutuskan untuk tidak sepakat dengan Tuhan. Untuk tidak sepikiran dengan Tuhan, untuk tidak sejalan dengan Tuhan. Saudara, jadi yang namanya dosa itu bukan kebetulan. Yang disebut dosa itu adalah sebuah pilihan. Dan yang disebut dosa itu adalah sebuah kehendak yang ada dari dalam diri kita.
Jadi saudara, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, cara berpikirnya pun jadi berbeda dengan Tuhan. Itu sebabnya manusia harus keluar dari Taman Firdaus. Saudara, ketika manusia keluar dari Taman Firdaus, apakah Tuhan berdiam diri? Tidak. Firman-Nya mengatakan di mata Tuhan engkau begitu berharga, engkau begitu mulia, dan Tuhan begitu mengasihi saudara. Artinya Tuhan tidak pernah membuang manusia berdosa itu, karena manusia berdosa itu juga adalah milik Tuhan. Tuhan gak mau dipisahkan dengan manusia yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya dengan berbagai macam cara Tuhan berupaya supaya manusia kembali lagi hidup di jalan Tuhan. Saudara, saya melihat bagaimana Nuh. Pada zaman Nuh, manusia yang sudah tidak bisa lagi diajar Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, aku harus membinasakan mereka semua. Memang dari sekian banyak orang, keluarga Nuh nih rupanya yang lebih banyak hidup dalam ketaatan dengan Tuhan. Saudara, sampai Nuh membuat kapal, sampai Nuh tetap mengatakan, ayo pintu kapal ini terbuka buat kalian semua, ayo bertobat. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau tinggal bersama dengan Nuh di kapal yang dibuat oleh Nuh. Hanya Nuh dan istrinya dan anak-anaknya dan menantunya. Serta beberapa binatang-binatang yang dibawa diangkut ke sana. Begitu kerasnya manusia untuk tidak mau sepakat dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita saat ini dikatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara, kata api di sini adalah gambaran dari penderitaan yang akan Yesus jalani. Karena begitu tajamnya pertentangan di antara Yesus dengan kelompok-kelompok orang Yahudi ini. Itu sebabnya dia katakan, aku berharap secepatnya aku menjalani penderitaan ini. Bahkan firman-Nya mengatakan, aku juga harus dibaptis. Artinya apa saudara? Karena Yesus harus terus hidup di dalam Bapa dan Bapa di dalam Kristus. Dan Yesus harus terus menjalankan firman Bapa dan rancangan Bapa. Maka apapun yang menghalanginya harus Yesus terobos. Agar terjadi pemulihan di bumi ini. Saudara, itu sebabnya dia katakan dia harus dibaptis. Baptis itu dari kata diselam. Yesus menderita cercaan dan bahkan sampai darah dan tubuhnya dikurbankan. Itu yang dimaksud dengan diselamkan atau dibaptis. Iman pada Tuhan Yesus adalah sebuah iman yang menuntut pilihan dalam hidup saudara. Pilihan yang tegas. Firman-Nya mengatakan, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi ketika saudara memutuskan untuk ikut Yesus, berarti pikiran saudara, perasaan saudara, semua diarahkan dalam pikiran dan perasaan Yesus. Yesus enggak suka pikiran saudara dicampur dengan pikiran-pikiran yang lain saat saudara hidup di dalam iman saudara pada Yesus. Saudara, apa yang diajarkan Yesus ini sangat luar biasa. Setiap orang yang menjalani hidup dalam iman pada Yesus, berarti dia juga adalah seorang yang bisa menerima konsekuensinya. Saudara harus merombak cara berpikir saudara yang lama. Ini enggak mudah. Saudara harus merombak juga cara atau kebiasaan hidup saudara, habit saudara. Agar kebiasaan hidup saudara adalah sebuah
cara hidup yang berdasar pada karakter Kristus. Dan saudara juga harus merubah perasaan-perasaan saudara, respon saudara terhadap sesuatu yang saudara hadapi dalam hidup saudara dengan cara yang berbeda. Saudara, hidup beriman pada Yesus itu seperti yang diajarkan oleh Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Dicatat demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, artinya setiap orang yang mau mengikut Tuhan, dia siap untuk diproses oleh Tuhan. Pertama, saudara, terjadi pertentangan dalam diri kita secara pribadi. Saya harus meninggalkan daerah nyaman saya, tempat nyaman saya. Saya harus menjalani hidup seperti yang Tuhan mau, yang enggak semua orang setuju dan sepakat. Tapi saya harus tetap jalani itu. Apapun kesulitan, hambatan yang harus saya alami. Saudara masih ingat orang tua Yesus, yaitu Maria. Saat Maria sepakat untuk hidup di dalam rencana Tuhan, sebelum pernikahannya ia pun harus mengalami penderitaan. Begitu banyak orang mencaci dia. Begitu banyak orang mulai nyinyir dengan Maria. Hamil sebelum menikah. Orang mulai mencari-cari penyebabnya. Siapa yang melakukan ini? Oh, mungkin kenalannya seorang perwira. Oh, mungkin Maria dulunya begini. Oh, mungkin semuanya, saudara, prediksi-prediksi mulai bermunculan. Dan Maria harus menjalani itu semua. Enggak mudah, saudara, enggak mudah. Sampai akhirnya Maria melahirkan Yesus. Saudara, di dalam Injil Matius 10 ayat 34. Pertentangan itu disebut pedang. Yesus datang membawa pedang yang merobek-robek cara berpikir, cara merasa, cara bertindak kita yang lama. Dan diarahkan dalam pikiran dan perasaan Tuhan. Dan itu dialami oleh Maria. Ketika Maria membawa Yesus masih bayi ke hadapan Simeon. Simeon mengatakan pada waktu itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Itu yang harus dialami Maria. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, dan itu dialami Maria. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Maria mencari-cari Yesus yang hilang. Ternyata ada di bait Allah. Saudara, dan ketika dia bertemu dengan Maria, Maria mengatakan, kenapa kamu ada di sini? Kamu merepotkan kami saja. Yesus mengatakan, ini rumah Bapakku. Saat lagi hati Maria. Dia hanya terdiam. Jadi selama ini rumah siapa yang ada yang ditinggali oleh Yesus? Bukankah aku dan Bapamu itu adalah orang tuamu? Tapi Yesus mengatakan, ini rumah Bapakku. Aku harus tinggal di sini. Ketika Yesus mulai melayani, banyak orang menentang Yesus. Yesus berada di satu tempat.
Dan keluarganya mulai berpikir untuk menyelamatkan Yesus. Malu nih. Dia sudah dikatai orang-orang gak beres lah, udah gila lah dan lain sebagainya. Maksud Maria dan saudara-saudara Yesus saat itu menarik Yesus, membawa pulang. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia tidak mengatakan mami kepada Maria atau ibu, hei perempuan. Kurang ajar sekali. Yesus mau menempatkan saat itu bahwa dia adalah utusan Allah. Dan Maria sakit hati. Tapi dia terdiam. Saudara bisa bayangkan ketika Maria pulang ke rumahnya tanpa Yesus. Begitu banyak pikiran dan perasaan yang mulai berkecamuk dalam dirinya. Saat dia harus berhadapan melihat kenyataan Yesus mulai didera. Berjalan ke kayu salib. Sekali lagi di kayu salib Yesus mengatakan, bukan hai mami. Saat itu Maria sedang berlutut. Yesus mengatakan hai perempuan, hai ibu. Maksudnya bukan mama. Hai ibu yang tua. Saudara, betapa sakit hati Maria. Namun Maria tidak pernah komplain. Karena dia tahu dia sedang diproses Tuhan. Untuk semakin memahami siapa Yesus itu. Saat dia harus menatap Yesus yang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Situasi yang sangat luar biasa itu saudara. Enggak mudah dihadapi. Namun Maria menempatkan dirinya, aku murid dia. Bukan lagi aku adalah ibu yang melahirkan dia. No. Aku adalah murid dia yang diproses Tuhan. Saat saudara menjadi pengikut Tuhan, maka tantangan saudara pertama adalah saudara harus siap diproses oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan melalui setiap keadaan yang saudara alami dalam hidup saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, engkau tidak sendirian ketika engkau diproses oleh Tuhan. Firman-Nya mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam setiap perkara. Artinya Tuhan hadir di sana, menolong membantu saudara dalam proses agar saudara semakin dewasa di dalam iman saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus mengatakan lebih jauh lagi. Orang-orang yang terdekat dalam hidupmu, mereka pun akan menjadi orang-orang yang bertentangan dengan engkau. Karena keputusanmu. Saya punya oma. Oma saya paling benci orang Kristen. Dia tidak suka bergaul ataupun bekerja sama gitu ya dalam usaha dan lain sebagainya dengan orang Kristen. Mami saya menikah dengan orang Kristen, papi saya. Pada awalnya oma saya nggak setuju. Tapi papi saya datang dan katakan, "Nya," katanya ya, ini bahasa orang zaman dulu ya. "Nya, saya akan bertanggung jawab untuk hidup bersama dengan anaknya. Dia akan jadi istri saya. Saya tidak akan menyengsarakan istri saya." Berkali-kali sampai akhirnya oma saya nggak punya pilihan lain. Terserahlah. Saudara menikah dengan papi saya. Mami saya mulai hidup sebagai orang yang berbeda agama dengan papi saya. Namun satu ketika dia melihat apa yang dilakukan papi saya setiap hari. Enggak putus-putusnya dia berdoa, kata mami saya. Dan satu ketika dia mendengar doa papi saya. "Tuhan, aku enggak punya kekuatan, tapi aku rindu istriku bisa menjadi murid Tuhan. Pakai siapa saja untuk jadi alat Tuhan." Hatinya tersentuh saat itu mami saya. Dan dia mulai bertanya-tanya tentang kekristenan dan akhirnya dia menjadi orang Kristen. Jadi baptis
Dan kami waktu itu sekeluarga senang sekali kalau bisa ke gereja sama-sama, saudara ya. Itu kegembiraan yang luar biasa. Namun, kalau setiap tahun baru kami datang ke rumah oma kami semua akan disisihkan dari cucu-cucu yang lain. Karena ini keluarga Karesten, katanya saudara ya. Makanannya dibedakan, semuanya dibedakan. Di sana panggang babinya banyak, di sini cuma 2-3 sendok. Gitu ya. Di sana sate babinya banyak, di situ paling sudah disiapkan 4 tusuk harus dibagi-bagi lagi. Saudara, awal mulanya kami nggak mengerti, tapi setiap tahun kami mengalami hal itu, sakit hati kami. Sampai saya katakan, kami semua sekeluarga mengatakan, Mami, kami nggak mau lagi datang ke rumah oma. Mami saya tahu perasaan anak-anaknya. Dan mami saya juga nggak mau papi saya selalu dipojokkan. Jadi kalau kami datang ke rumah oma kami selalu ada di pojok. Gak bisa bergaul. Begitu ada cucu lain menghampiri kami gitu ya saudara ya. Si oma datang, jangan kita bercampur, jadi kotor nanti gitu ya. Pindahkan. Itu berjalan bertahun-tahun sampai akhirnya mami saya mengatakan, sudah Pi, gak usah ke sana lagi. Kasihan anak-anak, kasihan kamu juga jadi sakit hatimu. Oh enggak. Papi saya mengatakan, inilah tugas anak-anak Tuhan. Seperti apapun orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Tuhan pernah memakai mereka untuk menghadirkan kita di dunia ini. Tetap kita datang, gak usah lama-lama lah katanya ya. Yang penting kita datang menghormati dia, memberikan salam. Dan setelah itu selesai, ya sudah kita pulang. Kita cari tempat makan, kita makan sama-sama. Itu penghiburan yang selalu dikatakan papi saya. Jadi hari tetap kami datang, saudara. Walaupun dengan kesal. Tapi ya tetap datang. Dan papi saya hanya basa-basi sebentar. Setelah itu mengatakan, ya kita mau jalan lagi nih. Masih ada acara. Oh iya sana. Bikin rese aja katanya. Pernah ngomong begitu. Aduh. Ya sudah, gak apa-apa. Saudara, di usianya yang semakin menua, oma saya harus mengambil sebuah pilihan. Mau tinggal di mana? Di anak-anaknya yang begitu banyak. Akhirnya pilihannya datang ke tempat kami. Pada waktu itu papi saya menjadi koster di gereja. Itu memang panggilannya, dia ingin melayani. Karena selama ini dia selalu ada di dunia kemiliteran. Dan sekarang dia mau belajar menundukkan diri. Dia menjadi koster. Dan kedua, mendidik anak-anaknya. Untuk tidak menjadi anak-anak yang enggak benar. Harapannya sih begitu. Saudara, tidak ada pilihan lain buat oma untuk datang ke gereja. Tempat yang paling dia benci. Tapi karena tidak ada pilihan lain. Begitu sampai di gereja di rumah kami, mulailah saat itu kami mulai melayani oma kami. Keadaannya sudah tidak begitu baik. Makan harus dibantu. Apalagi ketika harus membuang air besar dan seterusnya, maaf saudara. Itu dilakukan oleh cucu-cucunya. Jadi gantian kami, kebetulan Tuhan, enggak ada yang kebetulan buat Tuhan saudara ya. Kami 7 bersaudara sudah dipikirkan Tuhan. Dari Senin sampai Minggu gantian. Untuk ngurusin si oma gitu saudara ya. Jadi kami rawat si oma, kami bereskan ranjangnya lagi. Dulu kan nggak ada pampers saudara. Dan harus berkotor-kotor, kami harus coba layani si oma. Suapi dia. Padahal pada awal kami cucu-cucunya belajar nyuapi si oma. Kami cerita, semuanya memiliki cerita yang sama. Lagi berhadapan dengan orang yang gue sebelin katanya ya. Harus nyuapin katanya. Tapi lama-lama papi saya mengatakan gak boleh kamu punya pikiran-pikiran seperti itu. Lakukan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai satu hari oma saya mengatakan, panggil pendeta.
saya pengen jadi orang Kristen. Wah, mami saya gembira luar biasa, saudara. Panggillah pendeta yang sudah senior waktu itu. Kemudian bicara-bicara dengan oma saya beberapa kali percakapan. Sampai akhirnya dibaptis di rumah kami, di tempat kosteran gereja. Dan sejak itu dia mulai belajar yang namanya menahan emosi, menahan segala hal. Oh, nggak gampang nih buat si oma. Tapi hidupnya jadi berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan ini saya gambarkan untuk saudara. Mengikut Tuhan berarti siap untuk diproses oleh Tuhan. Melalui sebuah perjalanan yang tidak mudah. Namun kami percaya bahwa setiap hal yang boleh kami jalani dalam hidup ini semua enggak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan yang kasih kami kekuatan, Tuhan yang kasih kami kemampuan. Sehingga kami bisa melakukan apa yang seharusnya. Dan saya percaya ketika saudara berhadapan dengan kehidupan yang saat ini serba sulit, Yesus mengatakan dan mengajarkan, cobalah engkau menilai zaman ini. Apa yang terjadi dengan kehidupanmu di masa sekarang ini? Zaman Nuh saja sudah begitu banyak dosa dilakukan. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? Lebih berat lagi. Namun bukan berarti saudara nggak bisa jalani. Saudara bisa. Bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya saudara akan diproses dan menjadi orang yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki. Yang hidup dalam karakter Kristus. Tidak ada yang tidak bisa. Semua kembali kepada sikap niat saudara. Aku mau Tuhan, maka Tuhan akan siapkan saudara. Mampukan saudara menjadi ciptaan seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Yang kembali boleh meneguhkan kami, menguatkan kami. Sehingga melalui firman-Mu hari ini kami boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang melakukan respon yang positif terhadap pertentangan yang dihadapi. Dengan kasih Tuhan yang dinyatakan terus dari hari ke hari, kami percaya perubahan akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami tekanan-tekanan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pertentangan-pertentangan baik di keluarga, di tempat pekerjaan dan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kasih-Mu. Tuhan mampukan mereka untuk menyelesaikannya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin.
Berikutnya kita dengarkan kesaksian dari Bapak Yusak Sujarwo. Persilakan. Salam Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Yusak Sujarwo. Saya pelayanan di Sidoarjo, istri 1, anak 2, tolong jangan dibalik, itu nanti bisa berbahaya. Puji Tuhan kalau saya ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Secara pribadi saya membawa beberapa rekan tim yang saya bersama dengan saya, di mana tim ini biasa mengikuti saya pelayanan ke desa lewat lagu-lagu pujian bahasa Jawa yang kami naikkan di acara-acara, bisa acara-acara pernikahan, kadang acara-acara 17-an, bahkan penginjilan yang kami lakukan dari rumah ke rumah maupun penginjilan yang sifatnya kontekstual. Jadi yang fokus kami yang sedang kami kerjakan hari ini secara pribadi, saya masih mengerjakan menyampaikan kabar baik secara pribadi, kemudian melalui pelayanan kontekstual lewat lagu-lagu seperti yang saya sebutkan tadi, dan sampai detik ini puji Tuhan, Tuhan memberikan penyertaannya yang sempurna. Satu lagu yang biasa kami nyanyikan dalam setiap pelayanan, adapun beberapa lagu memang sebagian besar kami ciptakan buat untuk penjangkauan ke desa-desa, dan kami sampai sekarang masih penginjilan dari rumah ke rumah. Yang ya jelas mereka yang belum mengenal Tuhan. Izinkan kami untuk nyanyi satu lagu judulnya Neng Dunyo Piro Lawase. Jadi di dalam dunia itu berapa lama kita tidak tahu, tapi yang jelas setiap orang yang percaya kepada Yesus maka dia akan diselamatkan. Mendunya piro lawase, mendunya mung mampir ngombe, sakwise ngombe nang diparani wong percaya swarga panggone. Mendunya piro lawase, mendunya mung mampir ngombe, sakwise ngombe nang diparani wong percaya sarga panggone. Nang donya pira lawase, nang donya mung mampir ngombe, sakwise ngombe nang diparani wong percaya swarga panggone. Monggo saminderek Gusti, monggo saminderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo saminderek Gusti, monggo saminderek Gusti, monggo saminderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo saminderek Gusti. Neng donya pira lawase, neng donya wong mampir ngombe, sakwise ngombe neng diparani wong percaya swarga panggone. Neng donya pira lawase, neng donya mung mampir ngombe, sakwise ngombe neng diparani wong percaya swarga panggone. Sakwise ngombe neng diparani wong percaya swarga panggone. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh terjadi saat ini. Kami juga bersyukur untuk puji-pujian, untuk firman yang boleh ditabur. Semua kembali memberikan kepada kami inspirasi, kekuatan untuk terus menjalani hidup di tengah-tengah pertentangan yang ada. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gerejamu GKI Gading Indah. Tuhan, Engkau juga yang perlengkapi, Engkau juga yang topang pelayanan gerejamu, sehingga setiap orang yang dilayani boleh mengalami kasih Tuhan dan tertolong untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulannya. Tuhan berkati para pendeta, para pendatua, para aktivis, agar melalui pertolongan Tuhan pelayanan mereka sungguh-sungguh menjadi berkat dan menjadi terang bagi orang-orang yang dilayaninya. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh menolong pemerintah dalam mengatasi setiap persoalan bangsa ini. Kiranya melalui hikmat, pertolongan yang berasal dari Tuhan, pemerintah mampu memimpin bangsa ini di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percayakan setiap proses-proses perbaikan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hanya melalui pertolongan Tuhan, bangsa kami boleh hidup dalam kekuatan, damai dan sukacitamu melalui pemerintah. Kami juga berdoa saat ini untuk keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk pasangan hidup kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami. Tuhan, Engkau yang berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan berhasil. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan juga terus memelihara keluarga kami dalam kesatuan iman, sehingga seluruh anggota keluarga kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk masa depan kami. Tuhan sertai kami, tuntun kami ke masa depan, berikan kami kekuatan ekstra saat kami merespon setiap keadaan yang kami hadapi di dalam pikiran dan perasaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Masih banyak hal yang ingin kami panjatkan kepadamu dalam syafaat ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan terus-menerus menopang dan menolong kami dan bekerja dalam setiap perkara yang kami hadapi. Kami percayakan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
kuat kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan saat kita beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 09484848 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QR Code atau transfer, dapat menyampaikannya dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan memasukkannya ke keranjang persembahan yang telah disediakan.
Umat diundang untuk bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga hari ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan syukur kami. Hendaknya Engkau kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam doa kami ini, kami juga mohon agar ajarkanlah kami untuk terus nantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Utus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
piro lawase Nengonya mung mati ngombe Sawise ngombe ning diparani wong percaya swarga panggone Di depan dong Nengonya piro lawase Nengonya mung mati ngombe Sawise ngombe ning diparani wong percaya swarga panggone Monggo sami nderek Gusti Monggo sami nderek Gusti Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo sami nderek Gusti Monggo sami nderek Gusti Monggo sami nderek Gusti Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo sami nderek Gusti Nengono piro lawase Nengono mung mati ngombe Sawise ngombe ning diparani wong percaya swarga panggone Nengono piro lawase Nengono mung mati ngombe Sawise ngombe ning diparani wong percaya swarga panggone Nengono piro lawase Nengono mung mati ngombe Sawise ngombe ning diparani wong percaya swarga panggone Monggo sami nderek Gusti Monggo sami nderek Gusti Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo sami nderek Gusti Monggo sami nderek Gusti Monggo sami nderek Gusti Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo